أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang lalu kita membicarakan tentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Beliau mendapatkan tantangan yang begitu hebat, intimidasi, tekanan yang kuat yang tidak setuju dengan dakwah yang dilakukan oleh utusan Allah ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengetahui hadirin sekalian, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia seru? Ternyata yang dia seru adalah dinul Islam, agama Islam, agama yang hak, agama satu-satunya yang sah di sisi Rabbul Alamin. Dan Allah tidak ridha bahwa beragama siapapun dari umat setelah diutus Nabi Muhammad kecuali agama Islam ini. Agama yang mulia, yang penuh dengan ketinggian dan kebesarannya. Tidak ada satupun agama yang bisa mengalahkan ketinggian agama Islam. Bahkan Islam mengalahkan agama-agama yang ada. Inilah yang dibawa oleh Nabi SAW agar umat manusia meluk agama ini. Agama yang berisi dengan tauhid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Begitu juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi waktu wukuf turunlah ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku sempurnakan bagi kamu nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama kamu. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang beragama selain agama Islam, seperti dia memeluk agama Yahudi, agama Nasrani, Kristen, ya, Hindu, Buddha dan lain-lainnya, maka dia termasuk dikatakan orang kafir, orang musyrik, ya, seburuk-buruk makhluk. Hadirin sekalian, keadaannya lebih sesat daripada binatang, ya, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang paling rugi dan kekal di neraka Jahannam selama-lamanya. Maka kita harus bersyukur dengan agama Islam ini, karena Allah sendiri yang mengatakan demikian, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ini dasar membantah, ya, pendapat-pendapat dari keyakinan-keyakinan atau kelompok-kelompok dari pluralisme agama, liberalisme, sekularisme. Mereka mengatakan semua agama baik, semua agama boleh, ya, semua agama benar, ujung-ujungnya masuk surga bersama-sama. Allah menolak dengan firman-Nya ini, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka selama-lamanya tidak akan diterima oleh Allah agama itu,
dan orang-orang yang beramal baik dan dia meyakini agama itu selain Islam, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi dan dikatakan sebagai orang-orang kafir. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani dan juga orang-orang musyrikin Majusi, Hindu, Buddha, mereka musyrikin fi nari jahannam, tempat mereka di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka seburuk-buruk apa? Makhluk. Ya, ini yang dibawa oleh Nabi, yaitu agama Islam. Dan ini tidak main-main, hadirin sekalian. Maka barang siapa yang dikasih hidayah agama Islam ini, maka berbahagialah. Ya, karena dia akan masuk surga nanti pada hari kiamat kalau dia mengamalkan ajaran Islam ini dengan sebenar-benarnya, tanpa dijauhi dengan kesyirikan. Tapi kalau dicampuri dengan kesyirikan tidak ada artinya, karena kesyirikan termasuk salah satu perbuatan yang menggugurkan amalan saleh, menggugurkan pahala, menggugurkan ibadah. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika kamu berbuat syirik, ya kamu ya Muhammad berbuat syirik, jangankan umatmu, kamu juga berbuat syirik, maka akan gugur amalanmu, dihapus, tidak ada pahala amalan seseorang, dan kamu termasuk orang-orang merugi. Nah, di sini hadirin sekalian, syirik ini termasuk suatu perbuatan yang bisa menggugurkan apa? Amalan ibadah. Maksudnya la thawaba fi, tidak ada pahala di dalamnya. Ini bahaya sekali. Jangan sampai kita beribadah dicampuri perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan ibadah itu. Apa saja? Banyak sebetulnya selain syirik, syirik, kufur, nifaq, ya. Ada lagi, yaitu misalnya katakanlah meninggalkan salat asar dengan sengaja. Karena Nabi mengatakan man taraka salatal asr muta'ammidan habita amaluhu. Orang yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka dihapus kebaikannya, amalannya. Hadirin sekalian, hati-hati ini salat asar. Ya, mereka yang bekerja, ya, kemudian mengalami macet, hendaklah diprediksi semuanya itu salat sebelum pulang atau di jamak. Ya, jangan sampai ditinggalkan salat asar ini, karena bisa menghapus ibadah-ibadah seseorang. Ya, bahkan jangankan meninggalkan dengan sengaja, ketinggalan saja tidak dengan sengaja diibaratkan oleh Nabi seperti dia kehilangan keluarganya seluruhnya dan hartanya seluruhnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih juga, man fatathu salatul asr faka'annama utira ahlu wa malu. Barang siapa yang ketinggalan salat asar sampai maghrib dia tidak salat asar, seperti dia kehilangan seluruh keluarganya dan seluruh apa? Hartanya. Misalnya pulang kerja, kaget dia, keluarganya semuanya mati, zawjatuh wa auladuh wa banatuh, ya, semuanya meninggal, ahlu matu jami'an. Kemudian seluruh hartanya ludes. Kira-kira apa yang terjadi pada orang ini? Ya, mungkin nangis sampai air matanya hilang atau matanya habis, tidak bisa mengobati kesedihannya, bisa jadi stres. Ya, itu ketinggalan salat asar satu kali. Terus bagaimana yang berkali-kali? Ya, tentunya dari sekalian sepakat ijma' para ulama, pendapat yang kuat, orang yang meninggalkan salat nihaian, ya sudah enggak salat sudah, kecuali apa? Apa namanya itu, salat Idul Fitr, enggak dianggap. Salat Idul Fitr sunnah muakkadah. Mayoritas para ulama mengatakan ini salat wajib, ditinggalkan maka dia kufur, murtad.
Ini fatwa para ulama, murtad, orang yang meninggalkan salat ya nihaiyan maka dihukumi murtad. Kalau seorang wanita muslimah disuruh meninggalkan suaminya yang tidak salat, seperti dia lari dari singa, suruh meninggalkan, tidak boleh dia bercampur dengannya. Kalau mati tidak boleh dikuburkan di kuburan umat Islam, dibuang nggak tahu di mana, dijauhkan dari kuburan umat Islam. Kemudian apa lagi? Tidak boleh dimintai ampunan dan rahmah, seperti mengatakan Allah maghfir lahu warhamhu, tidak boleh, karena dia dipastikan mati kafir. Kalau tidak salat, ngaku muslim tapi la shalla wala zakka walakin kadzdzaba wa tawalla. Ini berat hadirin sekalian. Ya, kecuali kalau kadang salat, kadang tidak, kadang salat, ini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengkafirkan, ada yang mengatakan fasik. Sedangkan salat jamaah bagi laki-laki wajib, itu pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan tidak diterima salatnya kalau dia mendengar azan, sedangkan dia tidak datang ke masjid, tidak akan diterima salatnya walau shalla 1000 marrah, walaupun salat 1000 kali. Hadza qaul wa qaulu tsani, dan pendapat yang kuat adalah diterima salatnya walakin huwa 'asin lillah, diterima salatnya tapi dia berbuat maksiat dan asim, berbuat dosa. Kalau dia dengar azan kemudian tidak ke masjid, yusalli fi baitihi, dia salat di rumahnya, wa huwa asim, dia berbuat dosa, diterima salatnya. Tapi kalau dia terus menerus, maka dianggap minal fasiqin, dianggap termasuk orang-orang fasik. Ya, jadi masalah salat masalah besar. Orang kalau sudah menjadi muslim harus salat, hadirin sekalian, terutama salat asar. Dan Rasulullah SAW memberikan motivasi besar bagi orang yang salat asar. Man salal bardaini dakhala al-jannah, barang siapa yang salat di dua yang bardaini, dua waktu yang dingin, ya salat al-asr wa salatul fajr, salat subuh, dipastikan masuk surga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, pelihara salat-salat, ya khusus salat asar, ya salat wusta, salat salat asar dikhususkan. Ya, ini cobaan bagi orang-orang bekerja karena kondisi lemah, kadang malas untuk salat, tidur habis istirahat lewat maghrib, hadirin sekalian. Nah, ini bahaya sekali. Ini bisa menggugurkan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dia lakukan. Ini berbahaya sekali, termasuk diantaranya yang bisa menggugurkan pahala. Kata Nabi adalah datang ke dukun, kahin, atau apalagi arraf. Ya, istilah-istilah itu kalau sekarang paranormal, orang pintar, ini juga bisa menggugurkan ibadah seseorang, sebagaimana Nabi mengatakan, man ata arrafan yas'alhu an syai', barang siapa yang mendatangi dukun dan dia bertanya tentang sesuatu, ya kira-kira Pak Dukun di mana ya barangku ini, kan begitu ya, kira-kira gimana supaya suhul ini rame lagi, kok barit sekarang, subbarit katanya orang sini, subbarit, kira-kira kok rame gimana? Maka lam tuqbal salatuhu 40 lailah, tidak akan diterima salatnya, ibadahnya 40 malam. Bas mujarrad soal, hanya yas'al, apa salahnya orang tanya, kan gitu ya. Tapi tidak, ini dukun, hadirin sekalian. Nabi mewanti-wanti, bertanya saja. Tapi beda kalau dia meyakini. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kufira ala unzila Muhammad, ala Muhammad, faqad kafara ala unzila ma unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun dan dia mempercayai ucapan dukun itu, dipastikan dia telah kufur atau mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Diibaratkan seperti mengingkari Al-Quran, kufur.
mengingkari Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi tidak mungkin orang yang beriman punya akidah kuat percaya sama dukun atau dikelabui oleh dukun, tidak mungkin. Kecuali kalau orang yang lemah, ya, orang yang lemah pergi ke dukun, cari solusi ke dukun. Itu orang yang lemah akidahnya, yang mungkin jarang sholat, hadirin sekalian. Nah, ini tidak boleh. Ini diantara perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amalan. Kembali lagi kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi, yaitu Islam ini, hadirin sekalian, dikatakan dari setiap agama atau ajaran selain daripada agama Islam, maka ini termasuk kekafiran, kesyirikan, kebatilan, menyesatkan, walaupun dianggap baik oleh pemeluknya. Ini keyakinan kita. Ya, bahkan nanti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, dalam surah Al-Kahf, akhir surah Al-Kahf, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu orang-orang yang apa? Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Tetapi mereka itu menyangka bahwa mereka telah berbuat baik dengan sebaik-baiknya, padahal tidak ada artinya, hadirin sekalian. Makanya kita diingatkan terus sama Nabi, jika kita beramal soleh, usahakan juga kita semaksimal mungkin menghindari maksiat dan dosa. Dan juga apabila kita sudah berbuat dosa maksiat, cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebelum tidur, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena orang itu ketika berbuat maksiat, ya, malamnya dia istighfar, paginya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, enggak diampuni. Khawatir nanti perbuatannya dihapus. Ya, karena Nabi juga mengancam, ada riwayat yang berbunyi, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumil qiyamah bihasanatin, akan datang nanti umatku dan aku tahu mereka itu siapa. A'lamu, saya tahu. La'alamanna, betul-betul aku tahu. Aqwaman, beberapa dari kelompok umatku, ya'tuna yaumul qiyamah bihasanat, mereka datang pada hari kiamat dengan berbagai macam hasanat, begitu banyak hasanatnya, kebaikan-kebaikan. Ka'amsali jibali tihamati bayda, seperti gunung yang membentang, gunung Tihamah putih, gunung Tihamah yang membentang dari Saudi menuju Yaman. Itu gunung, kita lihat bahwa Yaman perbatasan Saudi kan gunung-gunung, bukit-bukit gunung, terus membentang. Itu sebagai benteng negara, hadirin sekalian. Makanya Arab susah untuk dijajah, karena diapit oleh gunung-gunung seperti benteng alam itu. Begitu besar gunung Tihamah, sampai diibaratkan oleh Nabi kebaikan-kebaikan mereka itu seperti apa? Gunung Tihamah. Tapi apa kata Rasulullah? Faja'alahallahu haba'an mansura, tetapi dijadikan oleh Allah haba'an mansura, seperti bui pasir yang tidak ada artinya, debu-debu itu enggak diterima sama Allah, kebaikan-kebaikan itu, hadirin sekalian, ditolak sama Allah, rugi. Masya Allah, iktikafnya, puasa Ramadannya, ya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, tapi enggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'alahallahu haba'an mansura. Sampai ada sahabat Nabi yang bernama Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihum lana ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa mereka itu. Coba beritahukan kepada kami ya Rasul, siapa mereka itu. Rugi orang itu ya Rasulullah. Rasul mengatakan dengan entengnya, haula min ikhwanikum, mereka itu saudara-saudara kalian juga. Min jilditikum, kulitnya sama dengan kalian. Ini kaum muslimin, beribadah juga mereka. Terus salahnya apa?
Nabi mengatakan innahum qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka itu orang-orang kalau tidak ada orang sepi maksiat. La yastahi minallah, tidak takut, tidak malu sama Allah, la yakhafullah. Nah ini berbahaya hadirin sekalian. Ini ciri-ciri orang munafik. Kata para ulama, kenapa orang munafik itu tampil di hadapan orang khair, sok suci, ya, ibadahnya masya Allah, tapi sebetulnya dilakukannya secara apa? Tidak ikhlas, ria, untuk bisa dilihat oleh orang, supaya dapat apresiasi sama orang. Masya Allah fulan rajul khair, masya Allah fulan ibadahnya masya Allah, bangga dia hadirin sekalian. Tetapi ketika nggak ada orang, mungkin nggak sholat, ya, berbuat maksiat, la yakhaf, ya, ketika malam sunyi dia justru berbuat maksiat. Ini bahaya hadirin sekalian, bahaya. Jadi hendaklah kita pelajari hati kita ini, takut karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadapan manusia maupun tidak ada manusia, betul-betul muraqabatullah, merasa yakin Allah hadir melihat kita, ya. Nah ini bahaya sekali. Jadi di sini kembali kepada agama Islam ini. Agama Islam inilah yang dianut oleh para nabi-nabi hadirin sekalian semenjak Nabi Adam alaihissalam, ya, dan juga dakwah mereka para nabi dan para rasul satu, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang apa? Rasul. Rasul ini menyeru kepada kaumnya, "I'budullah wajtanibut taghut." Sembahlah Allah dan menjauhi apa? Tauhid. Jauhilah tauhid. Tauhid apa tauhid itu? Tauhid itu adalah kullu ma ubida min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah tauhid. Ya, disuruh menjauhi tauhid itu. Macam-macam. Ada juga yang mengatakan tauhid syaitan. Ada juga yang mengatakan tauhid dukun-dukun, tauhid itu. Ada sesuatu yang sangat dicintai melebihi daripada Allah, itu tauhid. Misalnya Anda mencintai bola sampai sudah lupa semuanya, maka bola ini apa? Tauhid, harus dijauhi. Kalau sampai membuat Anda seperti itu, gila, sampai mati pun rela, nyawa kami, apa tulisannya banyak itu, ya. Apa-apa itu tauhid kalau seperti ini. Wong hanya main-main, kok sampai dibuat seperti itu, ya. Ini hanya main-main, sampai benci-bencian antara sana sini, antara Malang, antara Surabaya. Apa ini hadirin sekalian? Ini tauhid sudah. Berarti mereka menyembah apa? Tauhid. Yang seharusnya disuruh menjauhi. Ya, pemimpin, para pemimpin ini buruk, kok dicintai, dibela mati-matian. Dia menyembah apa? Tauhid. Hukum, sudah jelas hukum ini sudah nggak karu-karuan, jauh daripada kebenaran, bukan hukum Allah. Maka dia sukanya luar biasa mempertahankan hukumnya ini. Padahal hukum ini buatan manusia, berbeda jauh, khilaf, ya, berbeda dengan hukum Allah. Diseneng, dibela mati-matian, maka dia diartikan menyembah apa? Tauhid. Ini bahaya hadirin sekalian. Ini tugas penting Nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus setiap umat rasul. Setiap umat rahmat Allah. Setiap umat pernah diutus. Nabi itu yang diutus berapa jumlahnya? 124,000 Nabi. Loh, kok yang di buku-buku cuma 25? Itu yang diceritakan, yang disebutkan dalam Quran, ya. Di buku-buku itu cerita 25 nabi dan apa?
rasul, tapi jumlah aslinya 124.000 dan 315 rasul. Ya bayangkan, setiap umat telah diutus. Anda enggak tahu, bisa jadi sudah diutus hatta yang mungkin di Papua sana. Tapi mungkin mereka menolak utusan Allah ini, terus mengikuti setan, ya sudah. Kita tidak tahu, barangkali mungkin belum diutus sana ini di Afrika, sehingga mereka masih pakai baju primitif. Siapa tahu, kita nggak tahu. Bisa jadi sudah diutus, cuma mereka itu menolak atau membunuh utusan itu. Hadirin sekalian, ya, karena Allah sudah mengatakan walaqad ba'atsna, betul-betul kami telah utus, telah fi'il madhi, ya, fi'il madhi, sudah berlalu, sudah telah diutus setiap umat, setiap negeri, setiap kota rasul. Tugasnya mereka apa? Mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi apa? Tauhid. Ya, setan, tauhid. Kemudian manusia berhubungan dengan tauhid ini. Kufur, hadirin sekalian. Ya, jadi memahami Islam ini tidak seperti banyak yang dipahami oleh orang, hadirin sekalian, Muslim tapi enggak sholat, Muslim tapi masih suka apa sama jin-jin seperti itu, ya, Muslim tapi membela apa dan mencintai orang-orang yang membenci Islam. Ya, ini tidak benar seperti ini. Mana akidahnya? Nah, itulah hadirin sekalian yang dibawa oleh Nabi berupa syariat ini. Ya. Kemudian agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah telah sempurna, lengkap sudah, tidak perlu tambahan-tambahan, pengurangan-pengurangan. Hadirin sekalian, sudah sempurna masalah agama ya. Kalau masalah dunia, maka Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia. Sayyara, bagaimana bentuknya, nau'iyah sayyara, mutaakhirah, bentuknya luar biasa. Ada rumah, Masya Allah, bait jamil, bentuknya indah, fanadik, betul-betul tinggi sekali, hotel-hotel, terus apa, ini dunia. Antum lebih tahu, kata Nabi. Tapi kalau agama tidak boleh ditambah-tambah lagi, sudah yang ada pada zaman Nabi, ya sudah itu kita tiru pada zaman sekarang. Hadirin sekalian, tidak perlu tambahan-tambahan, tidak perlu dikurangi. Ya, kalau kita ingin benar, karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari sudah, pada waktu itu, pada zaman Nabi, akhir kehidupan Nabi, ya, Nabi itu waktu itu haji, dan haji Nabi itu cuma sekali dalam kehidupannya. Haji cuma sekali. Kalau umroh 4 kali Nabi. Kalau haji berapa? Sekali. Waktu itu Nabi di padang Arafah turun ayat ini, dan waktu itu hari Jumat, kata Umar, aku tahu itu hari Jumat. Ya, maka Allah menurunkan ini, hadirin sekalian. Lengkap agama ini, enggak usah ditambah-tambah. Ya, Nabi tidak pernah sholat begini, tidak usah kita ikuti, cukup sudah ngikuti Nabi cukup. Ya, cara sholat Nabi begini, ya, tidak ada tambahan-tambahan macam-macam. Nabi itu kalau sholat niat Allahu Akbar. Tapi ada orang sebelum sholat baca Qul Huwallahu, baca apa? Qul Huwallahu Ahad. Tambah-tambahan, dari mana tambahan ini? Hadirin sekalian. Nah, ini dalam istilah akidah disebut bid'ah. Disebut apa? Bid'ah. Ya, dan tidak usah kita apa namanya itu kuping kita panas dengar orang sebut bid'ah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Semuanya ini orang yang mengatakan bid'ah semua. Tidak, bukan begitu. Mengingatkan, karena Nabi mengingatkan umatnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, para khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk. Ya, wa iyyakum wa wa'addu 'alaiha binawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham sunnah-sunnahku. Artinya maksudnya tamassaku biha, betul-betul pegang teguh, ya, sunnah-sunnah Nabi ini dengan bagus, hadirin sekalian. Kemudian wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian hal-hal yang baru dalam masalah agama.
Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, yang tidak ada dasarnya memang, kecuali ada dasarnya Quran hadis ada, tidak apa-apa, bukan bid'ah. Tapi nggak ada dasarnya, dianggap ini bagian daripada agama, tidak boleh. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Nabi ahli tafsir, inna abghadul umuri ila Allah al bid'ah. Sesungguhnya perkara yang paling dibenci oleh Allah itu bid'ah. Katanya Ibnu Abbas, sok tahu dia, ya, sok pingin nambah-nambah. Nabi sudah menyempurnakan ini. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in ahli hadis, mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Kalau orang maksiat, hadirin sekalian, ya'rif anna hadha khata', tahu ini salah, hadha ism, hadha la yajuz, dia sembunyi-sembunyi, ya kan? Mungkin kalau ingat dia langsung istighfar. Tapi orang berbuat bid'ah nggak tahu kalau itu bid'ah. Bila perlu dia apa? Membela, membiayai, ya, menyerang orang-orang yang menentangnya. Maka dikatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Udah dibahas sama ulama dulu. Karena akan terjadi memang bid'ah begitu banyak sekali. Ada bid'ah masalah akidah, ada bid'ah masalah apa? Masalah ibadah. Yang paling parah bid'ah masalah akidah. Kemarin kita membicarakan, ya, bagaimana tokoh-tokoh yang dianggap wali-wali itu, mereka meyakini wali-wali ini menguasai timur, barat, apa namanya, selatan, utara, yang menjaga lautan, wali-wali sufi. Ya, mereka ini sudah di luar syariat Nabi. Mengatakan syariat Nabi itu hanya untuk apa? Orang awam. Sholat, puasa untuk orang awam itu. Kalau kita ini sudah batin, syariat Nabi ini zahir. Kalau kita sudah apa? Ilmu batin, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Bahkan ilmu kita melebihi daripada ilmunya Nabi. Kalau ilmunya Nabi cuma di pinggiran pantai, sahil bahr, wa nahnu fi umqiha, dan kita sudah mendalami, sudah menyelam. Hadirin sekalian, bahkan mereka mengatakan wahdatul wujud, menyatu, makhluk itu bisa menyatu dengan Allah. Sehingga iblis itu adalah makhluk yang paling bertauhid. Mereka tidak mengkafirkan iblis. Kenapa? Karena iblis itu apa namanya? Tidak mau sujud kepada manusia. Dia sujudnya kepada siapa? Allah. Enggak bingung kan? Hadirin sekalian. Orang ngomong gini karena mereka mengambil dari ilmu filsafat. Belajar agama dari apa? Ilmu filsafat. Tokoh sufi itu, hadirin sekalian. Makanya kata Imam Syafi'i, aku keluar Baghdad, aku mendapatkan orang-orang kumpul di satu rumah beribadah, ninggalkan pekerjaannya, ibadah. Katanya mereka ibadah. Mereka ini kaum zanadiqah, zindiq. Ya, mereka ini zindiq, katanya Imam Syafi'i. Sufiyatu zanadiqah. Wallahi, siapa yang belajar mereka di pagi hari sebelum duhur sudah apa? Sudah gila, sudah bodoh dia sebelum duhur. Barang siapa yang belajar tentang itu 40 hari nggak kembali akalnya. Jadi apa? Magrum, majnun. Ini perkataannya siapa? Imam Syafi'i. Sehingga kayak Ibnu Arabi, Ibnu Sab'i, mereka mengatakan tidaklah ada anjing, ada babi, manusia kecuali di situ ada Allah. Hulul. Ya. Itu apa namanya? Akidahnya mereka, hadirin sekalian. Maka ditentang oleh para ulama. Al-Hallaj sampai dia apa? Dihukum mati. Disembelih oleh gubernur Irak. Sudah gemes tuh dengan akidah yang dia sebarkan itu. Disebarkan di Irak waktu itu. Sampai seperti itu. Ya, mereka berzikir dengan tarian-tarian, walaupun sudah terbuka auratnya nggak ada masalah. Itu sudah diangkat hukumnya, itu bukan hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bila adalah masalah akidah, hadirin sekalian, bahaya sekali. Ya. Dan zikir-zikirnya berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi.
Mereka tidak mau mengambil zikir dari sunnah, tidak mau. Makanya paling bagus itu mengikuti sunnah Nabi. Hatta dalam masalah pembukaan khutbah, pembukaan ceramah, Nabi itu sering mengajarkan dibaca wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini lebih bagus. Terkadang kita ini sok pintar mengarang-arang sendiri karena bisa tahu bahasa Arab, ya kan? Gitu pembukaan yang jarang dibaca oleh Nabi, yang diajarkan nggak pernah dibaca. Padahal tahu hadirin sekalian, kita pernah belajar di sini. Dhimad al-Usdi min Bani Shanu'ah. Ada seorang namanya Dhimad, ya, al-Uzdi dari Bani Shanu'ah di luar Mekah dia mendengar ada orang gila susah untuk diobati. Dia mendengar isunya begitu, dia datang ingin mengobati orang ini karena dia dukun yang berkelas begitu. Mana itu katanya orang gila itu? Kata kalian, ada ini namanya Muhammad. Bayangkan Muhammad dikatakan gila. Muhammad tidak gila, Muhammad Rasul. Dia justru punya obat gila. Obat orang gila dia apa? Dia punya, dia mengobati orang-orang yang gila. Ya, tapi dikatakan gila. Taib, akhirnya didatangi oleh Dhimad. Ya Muhammad, kamu katanya kemasukan jin, tak bisa keluar jinmu. Gak ada masalah, saya obati nanti. Katanya di sini orang-orang mengatakan kamu gila dan kamu tidak bisa keluar daripada setanmu ini. Udah, nggak ada masalah, nanti aku obati. Rasul diam aja. Ini kalau kita kurang ajar orang, baru kenalan nyebut kita gila, ya kan? Tapi Nabi diam. Katanya, sudah, kamu ngomong seperti itu kepadaku, dengarkan yang aku baca ya Dhimad, dengarkan. Maka dia membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sebentar langsung pegang kepalanya dia. Aku enggak pernah dengar omongan kayak gini, enggak pernah. Begitu indahnya ini. Para syair yang pernah aku dengar enggak seperti ini indahnya. Orang-orang gila yang kamit-kamit bukan seperti ini. Orang gila nggak mungkin ngomong seperti ini. Apa yang kamu baca tadi Muhammad? Langsung saking takjubnya dia langsung masuk Islam. Jadi ini kalimat sering dibaca oleh Nabi dalam khutbah Jumat, khutbah nikah. Baca apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Anak kecil-kecil hafal. Itu bagus. Terkadang kita ini sok bentar syair atau ngambil dari orang panjang lebar, wal qada'u wa taqdiru huwa macam-macam, ya kan? Alhamdulillah alladzi kada wa kada. Padahal yang paling baik innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini yang dibaca oleh Nabi. Terkadang kita ini sok ini percuma tiap hari sering kita dengar ini. Tiap hari kita ingin yang lain. Kalau orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dia betul-betul lebih cinta. Ali bin Abi Thalib dijuluki oleh para sahabat dipanggil Abul Hasan. Ya, sering Abul Hasan daripada Abul Husain, tapi dipanggil Abul Hasan, ya Abul Hasan. Tapi dia lebih suka dipanggil oleh teman-temannya Abu Turab. Abu siapa? Abu Turab. Turab apa turab itu? Tanah. Kok bisa dipanggil Abu Turab? Waktu itu Ali ribut sama Fatimah. Rumah tangga biasa ribut, tapi bisa diselesaikan. Ya, Ali tidak mau memperpanjang urusan, keluar rumah. Rumah tidur di halaman masjid, rebahan di halaman masjid. Dulu halaman masjid bukan seperti halaman masjid kita sekarang, masya Allah, marmer, keramik, zen, karpet, tanah, tidur. Ya, Rasulullah nyari Ali ke rumahnya Fatimah. Ya Fatimah, aina Ali? Kharaj, agak hawas gitu kali. Keluar dia cari sendiri. Akhirnya dicari oleh Rasulullah, ketemu di halaman masjid. Dalam keadaan tidur. Sedangkan ininya penuh dengan turab. Maka Rasul mengatakan, "Qum ya Abu Turab." Bangun wahai Abu Turab.
Abu Turab. Tapi nama ini justru yang lebih dicintai oleh Ali karena dari siapa? Rasulullah. Ya, daripada Abul Hasan. Aku lebih suka dipanggil Abu Turab. Kenapa ya? Karena itu yang Rasulullah pernah memanggilku secara khusus, yaitu Abu Turab. Hadirin sekalian. Karena cintanya kepada Rasulullah. Ya, jadi apapun dari Rasulullah ini lebih baik. Ya, dalam semua hal daripada dari selainnya, agar kita tidak jatuh dalam perbuatan yang seakan-akan itu baik padahal tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana di sini hadirin sekalian ada istilah man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Imam Malik pernah mengatakan di sini, Malik bin Anas seorang guru besar di Madinah, dia juga mazhab Maliki, ya, pencipta mazhab Maliki. Dia mengatakan barang siapa berbuat bid'ah dalam agama Islam ini, dia anggap itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad Rasulullah telah mengkhianati risalah ini. Karena Rasul sudah menyampaikan semuanya. Ada yang baru-baru, loh kok seakan-akan Rasul enggak menyampaikan yang ini, padahal sudah menyampaikan. Imam Malik itu sudah kesimpulannya, barang saya berbuat bid'ah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat. Ada yang enggak disampaikan, padahal Nabi sudah menyampaikan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.